sudah waktunya di perjalanan Business Talk ya, yang hadir 2 minggu sekali, dan Business Talk ini merupakan hasil kerjasama dengan Erlangga Business Community, sahabat yang hadir setiap hari Kamis pukul 3 hingga 4 sore, 2 minggu sekali hadirnya ya sahabat. Dan setiap episodenya kita memiliki tema yang berbeda untuk bisa memberikan paling tidak inspirasi untuk sahabat-sahabat Mercury berkaitan dengan bisnis, karena kita bicaranya tentang bisnis talk sahabat. Dan kali ini kita membahas temanya adalah gigi sehat itu investasi ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Sudah hadir 2 narasumber yang akan ngobrol bersama dengan saya Antela Sari sahabat di 1 jam ke depan ini. Ada Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati, MKes Spesialis Perio SH, owner dari Healthcare, pengurus cabang atau penasehat IKA Uner Sidoarjo, dan juga ketemu lagi dengan Mbak Afin Murti, founder Aster Mais, PT Aster Mitra Indonesia, Wakil Sekretaris 2 Humas dan Sinergi Erlangga Business Community. Kita semuanya cewek-cewek lagi yang ada di Business Talk kali ini. Apa kabar semuanya? Ini wanita-wanita inspiratif. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Business Talk untuk bisa memberikan inspirasi ya. Tapi saya sebelum ke tema, saya pengen nanya dulu ke Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati ini, MKes SP Perio atau Spesialis Perio. Itu apa ya dok ya? Karena ini saya pengen menanyakan, mungkin sahabat-sahabat Mercury juga belum banyak yang tahu dok. Spesialis Perio itu spesialis apa dok? Baik, langsung saya jawab ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Salam sehat, saya Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati. Kebetulan ada embel-embel SP Perio, spesialis Perio. Betul. Perio itu kepanjangan dari periodontia sebenarnya. Jadi di bidang kedokteran gigi itu ada beberapa spesialis. Ada spesialis bedah mulut, spesialis konservasi gigi, ortodonsia. Terus salah satunya nih adalah spesialis periodontia. Ini itu menangani apa aja? Menangani apa ya? Ini mesti pertanyaan karena bahasanya itu enggak kekinian apa ya? Kurang perio. Bisa ada yang menterjemah perih. Jadi perio itu adalah salah satu cabang di bidang kedokteran gigi yang menangani masalah periodontal atau periodontium, di mana salah satunya yang paling gampang untuk diingat-ingat nih, sebenarnya banyak bidang garapnya, adalah gigi goyang. Nah, gigi yang goyang-goyang kalau dulu goyang sedikit cabut, lubang sedikit cabut. Sekarang kan fenomenanya di bidang kedokteran gigi yang update itu adalah mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut. Karena tahu kenapa sih Allah itu begitu maha kaya ya. Jadi tiap-tiap manusia kita ini diberikan modal. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya rezeki, yang namanya investasi itu berupa duit dan sebagainya. Saya di bidang periodontia ini sudah malang melintang untuk membuat salah satunya adalah yang terupdate itu dental implant. Berapa sih dental implant itu? Itu banyak yang ditanyakan. Satu itu minimal paling tidak di angka 17 juta sampai 20 juta satu gigi. Wow, satu gigi. Gigi. Makanya Allah itu maha kaya. Bayangkan kita ini manusia mempunyai berapa gigi? Satu ini sampai 7, 14, 28 dikalikan 20 juta berapa nih? Aduh. Banyak ya. Makanya temanya dari saya itu investasi. Makanya semuanya dihitung sama cuan. Jadi sebenarnya tidak hanya sebatas kesehatan saja, tetapi itulah arti bahwa kita harus banyak bersyukur bahwa kita diberi gigi sehat. Itu adalah suatu investasi, baik investasi untuk kita sendiri sebagai pemilik gigi, juga untuk orang lain. Artinya apa? Selama ini begini Mbak, saya ini praktek sudah mulai tahun 98, berarti berapa tahun? Udah lahir belum mbaknya? Sudah ya. Saya sudah sekolah kalau sudah itu. Sekolah ya. Tapi masih SD. Saya kebetulan S1 saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga itu tahun 1989. Tahun 89. Sudah lahir ya.
Sudah. Sudah. Semoga sudah lah ya. Sudah, tapi belum jalan. Belum jalan. Wah, ini berarti berapa generasi ini kita ya. Berarti saya sekali ini. Waduh. Jadi ketahuan umurnya ya, ketahuan usianya. Oke, jadi yang namanya investasi tidak hanya investasi bagi si pemilik gigi, tetapi ini ada peluang bisnis. Ya. Artinya apa? Dalam dunia kedokteran kita, utamanya di kedokteran gigi, ini sudah banyak sekali dental estetika betul. yang banyak menjamur baik di kota besar maupun di daerah-daerah. Ini sebenarnya peluang. Peluang artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang dokter gigi itu bisa memberikan peluang kepada orang lain. Memang kita sebagai seorang dokter tidak boleh semata-mata kita berbicara masalah bisnis to bisnis. Ya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis itu mesti selalu ada di tiap etapa pekerjaan kita. Ya, Bahkan betul. kita talk show kayak gini nggak ada unsur bisnisnya, ya tidak, ya ada, gitu loh. Jadi kita tidak boleh menafikan kata-kata bisnis itu tidak boleh dibicarakan dalam dunia kedokteran, tetapi itu merupakan suatu peluang seperti saya sampaikan. Ada beberapa banyak kolega saya, teman saya ini yang dari teman non medis itu berusaha untuk gimana sih dok, saya ini pengen punya bisnis kesehatan. Tapi saya ini bukan basic dokter gigi, bukan basic orang apoteker atau seorang dokter. Apakah bisa? Why not? Betul. Kalau tempat itu ada, manajemen ada, modal ada, kenapa tidak? Makanya kita tadi sebelum on air kita akan sempat bicara-bicara nih peluang bisnis nih. Peluang ya. bisnis. Nah, nanti akan dibahas tuntas oleh nyambung ke Bu Afin Bu juga Afin, gitu lah. betul. Jadi monggo ini nanti untuk masalah bisnisnya bagaimana, yang jelas bahwa dalam hal ini kami sebagai seorang praktisi itu sudah memberikan wacana, tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis kesehatan ini dilakukan oleh pelaku-pelaku yang dari orang-orang yang non medis. Ya. Bisa aja. Monggo nanti selanjutnya Ya. mungkin Mbak Afin yang Nah, akan Mbak Afin, bahas. kenapa istilahnya kita teman-teman ABS ini memilih tema gigi sehat itu investasi? Selain tadi juga dibilang oleh Dokter Dwi, ini ada peluang bisnis di bidang kesehatan. Jangan menafikan karena semua bidang itu pasti ada bisnisnya gitu. Pasti Iya. ada bisnisnya. Seperti apa Mbak Afin? Iya. Selamat sore semua. Iya. Ketemu lagi sama Afin di sini. Jadi kalau menurut ini saya sih memang semua bidang itu ada bisnisnya. Di bidang kedokteran pun juga, terutama kedokteran gigi. Kalau investasi di bidang kedokteran gigi ini, kalau sesuai dengan jalur bisnis saya yang ada di Mais Organizer, itu kita itu kemana-mana kan butuh senyum. Nah, senyum itu juga Cemberut nggak laku investasi. nanti ya. Ketemu Senyum. klien, kita ada senyum. Iya. Masa tutupan gini kan nggak enak gitu Nggak ya? enak banget gitu. Mungkin karena pandemi sudah berakhir juga, Iya. masker kan sudah mulai dibuka ya. betul. Jadi butuh senyum itu di semua bidang ya, di semua bidang lah. Senyum itu kalau tidak disertai dengan gigi yang sehat, tidak disertai gigi yang cantik, itu kan senyumnya agak kurang manis. Iya. Disinilah nilai investasi bagi diri kita sendiri dan juga bagi bisnis kita gitu. Karena sebagai pebisnis di bidang apapun ya harus bisa senyum manis gitu kan. Di Jepang aja bisnis senyum aja dibisniskan. Betul. Orang Indonesia itu sudah berlebih-lebih senyum. Iya, betul. Tinggal bagaimana penampakan senyum itu sendiri lah. Itu tugasnya dari Dokter Dwi untuk membuat apa namanya dari Dokter Dwi dan dokter gigi lain ya untuk membuat senyum-senyum manis itu. Iya. Jadi dokter gigi sendiri sekarang bukan hanya berkutat pada sakit gigi, kemudian bengkak dan Ya. segalanya, tapi anak-anak muda juga yang giginya kurang rata atau kurang rapi seperti saya dulu agak benggang itu bisa menjadi peluang bisnis juga supaya bisa apa istilahnya investasi, mau masuk pilot, mau masuk Betul. pramugari, mau masuk apapun tentara atau di bidang apapun butuh itu. Meningkatkan kepercayaan diri Meningkatkan juga. kepercayaan Itu salah utamanya diri. saya kalau aduh gigi saya nggak rapi nih, saya pengen punya cita-cita ini tapi nggak bisa dengan gigi yang seperti ini, itu semuanya bisa ya dok ya, Bisa. semuanya bisa, dan itu adalah bisa peluang juga Peluang bagi yang- bisnis untuk membuka klinik klinik. ya. Untuk yang saya bukan dokter gigi tapi saya manajemennya ini bisa lah gitu ya dok ya, bisa kok buka klinik ya dok ya. Bisa. Kalau menurut dokter Dwi seperti apa? Apa yang harus saya persiapkan untuk membuka
ini kan peluang bisnis nih, nggak hanya melulu tentang makanan minuman tadi yang Betul, kita obrolkan iya. ya. Bisnis itu kan banyak hal gitu ya Banyak hal. yang bisa dilakukan. Kalau berkaitan dengan klinik estetika gigi seperti apa, Dok? Ini tambah sangat bagus sekali ya. Jadi kebetulan kami juga ada kerjasama ya dengan salah satu owner yang ada di Jakarta. Jadi kami nggak hanya melulu di Surabaya, Sidoarjo. Kebetulan kami di Jakarta itu ada. Ini kebetulan dari teman-teman junior saya yang barusan lulus dan kebetulan dia juga sudah mempunyai modal yang cukup menurut saya untuk di bidang media sosial. Jadi mereka rata-rata Instagramable. Jadi followernya sudah banyak. Yeah. Jadi begitu dia melakukan activity yang namanya perawatan, memang kita dalam hal publikasi untuk seorang dokter gigi itu memang kita tidak boleh menonjolkan diri kita. Ini loh saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Enggak. Tetapi dalam hal dia mengedukasi masyarakat, dalam hal dia mengedukasi pasien, mereka berusaha menggunakan jasa media, Instagram, terus Facebook, TikTok, seperti itu. Sekarang ini luar biasa. Sehingga kadang-kadang yang generasi old itu kadang-kadang kalah oleh perform anak-anak muda, dokter-dokter gigi muda yang sekarang ini cukup cetar membahana, dan ini merupakan tantangan dan ancaman untuk generasi old. Begitu ya. Mungkin dalam segi skill, dalam segi manajemen, yang generasi old itu bisa dibilang jagonya. Tetapi jangan salah, sekarang ini di bidang media sosial jangan sampai kita digital marketing meskipun ya. saya sudah usia segini, saya juga nggak mau kalah biasanya. Harus tiktokan juga. Ya, tiktokan dalam hal mengedukasi ya ke pasien, artinya bahwa kadang-kadang informasi ini sekarang pasien itu lebih banyak didapatkan dari media sosial daripada dia bertanya langsung pada si datang ke dokter. Pada datang ke dokter mereka itu sudah membuat sederetan pertanyaan, dokter apakah benar dok gigi saya ini yang goyang itu tidak harus dijabut, apakah ada model perawatan? Oh ada model perawatan di bidang kami ada, misalnya satu pertama dilakukan splinting. Macam splinting itu ada banyak, ada yang removable, ada yang splinting yang sifatnya permanen, ada yang semi permanen, ada yang temporary. Itu kita jelaskan. Dalam hal mengedukasi masyarakat biasanya kami akan memberikan informasi-informasi yang seperti itu, sehingga mereka akan tahu sendiri bahwa sebenarnya di bidang dunia kesehatan itu banyak sekali informasi-informasi yang belum bisa ditangkap oleh masyarakat, sehingga kita sebagai seorang dental trainer, kalau saya menganggap bahwa seorang dental trainer kalau kita hanya sebagai praktisi saja, kurang ada trainernya, itu kurang menggigit. Artinya apa? Kurang klik ya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh audiens itu akhirnya nggak nyambung, karena kita ceritanya ya itu doang. Sakitnya apa? Ini dok, giginya lobang, mau cabut atau tembel lah. Kalau gitu aja itu sudah nggak zaman lagi. Lah kita Bisa di puskesmas. dokter. Jadi kita sebagai seorang dokter harusnya tidak hanya sebagai seorang praktisi, tetapi seorang entrepreneur. Entrepreneur untuk manage pasien ini nanti diarahkan bagaimana, diinformasikan model bagaimana. Lah ini adalah salah satu tugas kita. Nah, itu peluangnya juga. Peluang juga. Dok, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, Bavin juga ya, untuk sahabat-sahabat Merkuri Anda bisa bergabung bertanya berkaitan dengan tema kita gigi sehat itu investasi di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Tetap stay tune di 96 FM Merkuri sahabat ya. 96 FM Merkuri sahabat, dan masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community dengan tema kita adalah gigi sehat itu investasi. Tidak hanya investasi kesehatan, tapi juga bisa jadi peluang bisnis ya. Sudah hadir Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati, MKes spesialis perio SH ya.
spesial perio tadi sudah dijelaskan sahabat Mercury. Jadi untuk yang terlambat jangan khawatir, nanti Anda bisa menyaksikan di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Ada juga Ibu Afin Murti, founder dari Aster Mais PT Aster Mitra Indonesia yang juga wakil sekretaris 2 Humas dan Sinergi Erlangga Business Community, sahabat. Tadi sebelum ke jeda iklan dikatakan bahwa peluang bisnisnya itu bisa melalui banyak hal ya, yang tidak memiliki basic. Dokter gigi pun bisa memiliki usaha berkaitan dengan gigi gitu ya, estetik gigi. Sebelum ke tadi ada beberapa off air perbincangan yang dihadirkan ternyata seru juga gitu ya. Tapi saya pengen tanya ke Dokter Dwi, estetika di bidang kesehatan gigi, di bidang gigi, selain implan gigi yang sekarang sedang hits, selain veneer itu apa lagi juga supaya sahabat-sahabat Mercury, oh saya ternyata bisa ya di sini gitu ya, oh ternyata ini juga bisa gitu. Apa saja dok? Oh iya, kalau kita bicara estetika itu luas sekali ya. Jadi memang itu adalah tantangan kita, dari tantangan dari seorang medical. Artinya apa sih nilai jual? Selain kita itu sehat, apa yang bisa mempunyai nilai jual tersendiri dari bidang yang kita garap? Memang kalau implan itu sudah jelas, orang sudah tahu faktanya. Veneer itu bahkan semua kalangan artis rata-rata hampir memvinirkan diri meskipun harganya fantastis. Sampai ratusan sampai ratusan juta. Terus yang booming lagi itu apa sih? Kita ada di dunia kedokteran itu namanya bleaching. Jadi kita memutihkan gigi tanpa melalui veneer. Jadi teknik pemutihan gigi itu kan macam-macam. Ada yang menggunakan veneer itu yang sifatnya permanen. Ada yang sifatnya temporary. Temporary adalah dengan menggunakan bleaching. Bleaching itu adalah diputihkan dengan menggunakan sinar tersendiri dan ada bahan-bahan khusus, dan nanti dilakukan perlakuan secara khusus juga sehingga gigi, geligi, gusi itu terjamin tidak sampai terjadi iritasi. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah mungkin di bidang ortodonsia, merapikan gigi. Kalau dulu orang fenomenanya itu kan pengen giginya yang berantakan menjadi rapi. Sekarang kadang ada yang lagi boomingnya itu adalah apa? Gigi kelinci. Terus gigi yang dibuatkan taring. Itu sebenarnya peluang. Tetapi kita kadang-kadang di dunia medis itu dibatasi oleh aturan-aturan. Boleh berestetika, tetapi ya harus pakai aturan dengan kesehatan. Kalau akhirnya itu membahayakan, biasanya kami ini yang melarang jangan, karena itu nanti resikonya begini gitu. Tetapi apakah peluang-peluang lain tidak ada? Oh ada. Kita masih punya banyak, misalnya kayak salah satu di bidang kami adalah bidang periodonsia. Contoh gigi yang goyang. Gigi yang goyang dengan derajat tertentu yang orang sudah tidak mau lagi menggunakan yang namanya splinting. Splinting itu artinya diikat, ada alat tersendiri diikat. Jadi kalau dipakai dengan lidah itu rasanya kurang nyaman. Akhirnya apa? Kita lakukan splinting yang fix dengan menggunakan apa? Zirkon. Jadi gigi itu menjadi putih-putih lagi dan dia tidak goyang oleh karena apa? Difiksasi, dikunci oleh alat itu tadi. Cuman itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang namanya investasi, memang itu juga sudah merupakan suatu investasi juga gitu loh. Mungkin di bidang lain ini kebetulan kami ada beberapa kali dari wedding organizer itu biasanya membuat paket paket, sehingga nggak mungkin seorang wedding organizer itu itu melakukan scaling sendiri, bersihkan karang gigi, pasti bekerja sama dengan kami. Nah itu kami beberapa kali itu diminta untuk menjadi tim dari pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan. Itu ada paket. Itu yang melakukan adalah wedding organizer. Nanti si calon pengantin ini nanti datang ke klinik kita dan ini kita lakukan yang namanya scaling, route planning, karena tidak menutup kemungkinan seorang calon pengantin itu kan tidak hanya performnya saja yang bagus, tetapi kesehatan salah satunya adalah rongga mulut. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya seseorang yang sudah masuk di pernikahan, di wedding, endingnya kan nanti pasti akan hamil. Pengennya punya keturunan. Kalau rongga mulutnya ini tidak bersih dan masih terdapat radang-radang oleh karena radang karang gigi yang tidak dibersihkan, ini akan menjadi kendala tersendiri di dunia medis. Kami pernah dirujuk oleh salah seorang dokter spesialis obgyn, sudah 3 tahun kok nggak hamil-hamil ya dok, padahal intensitasnya juga sudah cukup bagus melakukan hubungan,
tapi ujung-ujungnya, loh saya ini loh konsultasi hamil, kenapa saya harus ke dokter gigi? Itu pertanyaan mendasar dan saya jawab. Ini kan apa Iya. hubungannya? Apa gitu? hubungannya? gitu ya, jauh. Wong saya konsultasi ke Objin kok tahu-tahu saya ke dokter gigi, itu pertanyaan. Kenapa dok saya kok dirujuk ke sini? Akhirnya saya jelaskan bahwa radang yang ada di rongga mulut itu memang salah satu menjadi penyebab terjadinya kesuburannya kurang menjadi bagus, sehingga Menjadi hambatan, dokter ya. menjadi hambatan, sehingga dokter Objin tersebut merujuk ke kami untuk kami lakukan perawatan di rongga mulutnya. Ternyata memang banyak sekali radang, gigi yang sudah rusak, tidak bisa dirawat tapi tidak dilakukan pencabutan. Jadi yang perlu dicabut ya kita cabut, yang ada karang giginya banyak kita bersihkan, yang ada lubangnya kita tutup, sehingga dengan begitu radang yang ada di rongga mulut itu tidak memberikan kesempatan bakteri atau bakteri lain untuk masuk ke organ tubuh kita. Mungkin itu. Terus satu lagi kesempatannya adalah saya ini juga pernah beberapa pasien yang dari luar pulau Manado gitu ya, ujung pandang itu datang ke kami. Ke kaminya itu datang apa? Membuatkan gigi karena giginya goyang, dia pengen dibuatkan gigi yang fix. Nah, kami itu biasanya di dunia medis di kedokteran gigi untuk membuatkan desain seperti itu Ada tidak bisa. prosesnya ya, Dok, ya. Betul. Hari ini terus langsung hari ini selesai Betul, enggak. nggak Kita bisa. perlu proses Iya. sehingga ada jeda waktu, misalnya oke, saya perlu waktu 5 hari, nanti balik lagi baru saya pasangkan gigi yang sesuai dengan ekspektasi gigi Ya. goyang ini 5 hari. Terus saya Saya ngapain 5 ngapain hari di ini? sini lah. Itu kewajibannya Nah, dari kewajibannya. Mbak Afin, gitu ya. Betul, karena Nice. betul. Karena kami sendiri mesti diminta rekom, Dok. Nanti kalau untuk tempat wisata yang bagus apa ya, Dok? Kalau kita mau belanja-belanja di mana ya, Dok? Nah, kayaknya harus ada IO Iya. sendiri deh ini. Itu bukan urusan saya. Peluang nih, Monggo, dan ini Bu Afin. peluang Seperti untuk, apa ini? Neng Afin, monggo. Iya, jadi ternyata ya saya baru ini ya bahwa medical tourism tuh luar biasa ternyata. Dari sisi dokter gigi ini baru saya ketemu Neng Iin ini, Iya. baru kita di IKA UNER tuh kalau manggil Ning Cak Ning. Oh, Jadi iya, udah iya, terbiasa manggil Ning. Jadi baru saya ada tik gitu kan, oh peluang ya. Berarti ada mereka yang memperbaiki giginya, nah estetika giginya itu ada waktu sekian hari untuk kita ajak jalan-jalan ke Bromo, untuk kita ajak jalan-jalan ke Batu, seperti itu ternyata. Jadi peluang bisnis di estetika gigi ini luar biasa. Bisa masuk ke wedding organizer, bisa masuk ke tour travel ternyata. betul. Medical tourism jalan gitu. Dan Surabaya luar biasa ya Neng ini ya. Iya. Di Surabaya banyak dokter gigi dan dokter spesialis yang bagus gitu. Sampai luar pulau pun akhirnya Datang dibela-belain ke datang Surabaya. gitu ya, ke Surabaya. Iya. Demi untuk giginya lebih estetik lagi gitu ya. Pokoknya saya pulang gigi saya, senyum saya berubah. Iya. Senyumnya berubah jadi lebih baik lagi. Tadi peluang-peluang tidak hanya berkaitan dengan estetik kesehatan saja, tapi ada peluang bisnis yang lain. Ada di paketan wedding organizer. Saya juga ada dong, ada Iya, gitu. ada. Biasanya kan hanya cek kesehatan, kemudian ratus dan lain sebagainya. Tapi ini juga ada gitu ya, scaling untuk pasangan yang Calon akan menikah pengantin. gitu ya. Gitu. Itu bisa juga untuk sahabat-sahabat Merkur yang akan menikah. Oh, ada paketannya, saya pengen dong gitu. Itu bisa ditambahkan di listnya ya, Dok Iya. ya. Jadi peluang ini untuk sahabat-sahabat Merkuri juga yang ternyata bisa gitu ya. Teman-teman wedding organizer pun bisa menggandeng klinik-klinik estetik gigi ya, Dok ya. Betul. Ini kan Seperti hanya teman-teman tour travel juga bisa ngadain Iya. klinik estetik ini Betul. untuk menawarkan paket-paket wisata. tinggal dirinci nanti ya Bu Apin ya. Ini paketnya mau kemana aja? Yang satu Cuannya hari nanti ya. langsung dihitung ya. Karena Jangan investasi lupa. itu ya. Cuannya langsung dihitung. Betul. Iya. Ini berkaitan dengan investasi. Iya. Iya, investasi. Sorry. Wes, kalau- 1 hari, 2 hari, 3 hari mau kemana gitu ya, Dok? Nah, betul, siap. Itu yang ternyata gigi sehat itu investasinya banyak. Tidak hanya kesehatan tapi investasi untuk yang ingin memulai bisnis ini juga banyak gitu ya, sahabat. Dan yang terpenting juga bicara tentang bisnis tidak hanya berkompetisi tapi juga berkolaborasi. Itu yang Berkolaborasi, utama. bersinergi. Nah, bersinergi sesuai dengan jabatan dari Mbak Afin ya. Sekretaris Humas dan Sinergi Erlangga. Ini berarti kalau bicara tentang sinergi, peluang-peluang yang disampaikan oleh
Dokter Dwi ini akan bisa gambarannya Mbak Afin Iya. seperti apa? Ini bisa nih di sini, ini bisa nih seperti apa? Betul. Gambaran saya sih kalau untuk Airlangga Business Community sendiri mungkin kita bisa jadi pilot project ya untuk kita mendirikan klinis estetika gigi yang itu lengkap gitu, lengkap mungkin dengan paketan-paketan mulai dari paketan wedding atau dengan di situ ada paketan wisatanya. Ya. Kan itu peluang juga gitu. Terus ada peluang-peluang lain mungkin untuk para pendengar yang lain yang mungkin punya tempat tapi nggak tahu, bingung mau bisnis apa, mungkin di kota mana, itu bisa hubungi kami, bisa hubungi Airlangga Business Community. Nah, itu. Banyak sekali peluang. Nah, karena kan bagian sinergi ya oh saya bisa nih kayak ini, saya punya ide seperti ini, dan dikolaborasikan ide-ide yang ada itu. Ini ada pertanyaan Dok yang sudah masuk Mbak Afin juga dari Mbak Widya atau Bu Widya ini. Salah satu alasan orang malas ke dokter gigi meski sedang sakit gigi karena biayanya mahal Dok. Bagaimana Dokter Dwi menyikapi ini ya? Seperti apa Dok? Ini tantangan ini. Ya. Oke, memang rata-rata ya orang yang masuk di dunia kedokteran gigi pengen perawatan yang macam-macam. Ya. Itu satu yang menjadi kendala itu adalah biaya. Sebenarnya apakah hal tersebut ini menjadikan kendala bahwa seseorang itu tidak punya kesempatan untuk ke dokter gigi? Punya. Kita ini keluar dari tema ya Dok ya. Tema artinya bahwa investasi. Kita di Indonesia ini ada yang namanya BPJS Kesehatan Dokter. Nah ini BPJS Kesehatan ini kalau di tingkat Vaskes 1, PPK 1 atau Pratama, klinik Pratama yang tidak ada dokter spesialisnya, itu biasanya dilakukan perawatan yang namanya perawatan promotif. Kalau untuk sudah perawatan yang namanya perawatan kuratif, contohnya gigi goyang, ini tidak mungkin dilakukan di PPK 1 atau di klinik Pratama atau di puskesmas. Pastinya nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, cari saja rumah sakit itu yang ada namanya, kalau saya boleh promosi, Dokter Gigi Dwi Wahyudi. Jadi di rumah sakit PPK 2 namanya, di Vaskes 2, itu kita bisa melayani, tetapi ya sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di BPJS. Jadi bukan berarti bahwa pengobatan gigi yang mahal itu tidak bisa diperoleh atau tidak bisa kesempatan itu dinikmati oleh masyarakat umum, tidak. Kita sudah ada yang namanya BPJS, nanti biasanya tidak bisa dilakukan di PPK 1 di klinik Pratama, bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit, baik itu rumah sakit tipe D, tipe C maupun tipe B maupun tipe A. Jadi saya rasa tidak ada kendala. Jadi kalau yang katanya ngomong tidak punya uang, ya kita pakai BPJS saja. Tetapi kalau misalnya datang ke klinik yang tidak menerima BPJS, ya itu memang tidak bisa. Dan semuanya harus dilakukan rujukan oleh PPK 1. Jangan khawatir, asal Anda ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, sesekali nanti BPJS Kesehatan ini yang diundang ini. Kalian Dokter Dwi mempromosikan BPJS, yuk bergabung. BPJS Kesehatan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ira, Dok, apakah bleaching gigi yang baik bagaimana bleaching gigi yang baik itu seperti apa? Oh, maksudnya bleaching gigi itu seperti apa yang baik? Gitu. Apakah yang kumur itu baik juga, Dok? Gitu, baik. Memang kalau saya melihat perkembangan zaman ini, baik di online shop itu yang mengerikan. Betul. Itu menurut saya itu harus ada pendampingan. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan, tidak, tetapi kita harus melihat case by case. Artinya yang namanya di bidang estetika itu rongga mulut satu dengan satunya itu tidak akan pernah sama. Kondisi jaringan lunak rongga mulut antara pasien yang satu dengan lainnya juga tidak akan sama. Nah ini tadi ditanyakan bagaimana sih Dok bleaching yang baik. Bleaching itu artinya kan memutihkan gitu loh. Intinya adalah memutihkan. Dalam dunia bidang kedokteran gigi itu memutihkan gigi itu ada banyak step dan cara. Ada yang namanya pemutihan secara temporary. Temporary itu adalah dengan menggunakan teknik bleaching yang ada sinar. Itu bisanya bisa bertahan antara setahun sampai 3 tahun. Yang penting konsumsi makanan berwarnanya harus dibatasi. Contohnya suka minum teh, suka minum kopi. Kalau sudah ngeteh dan ngopi,
minimal harus dibilas dengan air putih. Apalagi orang yang smoking, Nah. yang perokok lah, Ya. hati-hati nih. Ini harus dibilas dengan menggunakan air putih. Jadi jangan segan-segan kalau ngopi, ngafe, ngeteh dan ngerokok, siapkan air Air putihnya. putih. Nah, nanti endorse-nya untuk air putih bisa di endorse semua ya. Jadi itu penting. Artinya apa? Bahwa nikotin dalam rokok itu bisa larut dengan kita berkumur-kumur ya. Kalau kumur-kumur enggak ada wastafel ya kumur-kumur biasanya orang, "Dok, saya kumur-kumur dilek sendiri enggak apa-apa." Enggak apa-apa, wong air ludahnya sendiri. Kok bukan air ludah tetangga kan. Bahaya, Itu Dok. pertanyaannya bahaya itu. Enggak bahaya atau itu bahaya. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi itu. Yang kedua adalah memutihkan dengan cara yang kita sudah menggunakan laboratorium. Artinya apa? Dilakukan treatment, kita cetak, kita mal, kita sesuai dengan ukurannya, baru kita lakukan. Itu bagus. Yang paling ideal dan bagus itu adalah yang seperti saya sampaikan dengan menggunakan salah satunya dengan crown and veneer itu tadi. Namun tidak semua bisa kita lakukan, tergantung dari masing-masing pasien. Kalau pasien itu memang tingkat keparahan giginya itu banyak, misalnya coklat gitu ya, oleh karena tetrasiklin, oleh karena lingkungan, misalnya orang yang tinggal di daerah dekat pantai itu kecenderungan gigi menjadi kuning itu memang lebih besar. Memang lebih saya sarankan untuk menggunakan veneer, menggunakan crown, itu akan jauh lebih bagus. Namun yang menjadi kendala adalah biasanya memang biayanya Ya. besar itu. Terus apakah ada lagi Dok? Ada. Kita ada yang di pasaran itu ada pasta gigi yang sudah lolos dari BPOM yang untuk bleaching. Artinya bahwa kita harus intens menggunakan itu. Yang pasta gigi pemutih apa aman? Insya Allah aman karena pasta gigi, bahan-bahan obat-obat yang beredar di apotik maupun di toko-toko swalayan itu sudah lolos dari BPOM. Yang jelas pada saat membeli jangan lupa ditengok ada catatan BPOM nomornya berapa, itu ada aman insya Allah bahan-bahannya seperti itu. Jadi harus hati-hati yang di online ya. Iya, Yang jadi belum yang ada BPO. lah yang belum ada BPOM-nya, apalagi yang sekarang model impor-impor itu saya yang kurang banyak tahu, dan itu menjadi hampir 80% pertanyaan. Nah, Dok, saya ini misalnya nih contoh, saya mau pengen mutihkan gigi tapi saya bawa bahannya sendiri, ada yang kayak gitu. Nyesek enggak? Nyesek enggak? Sendiri Nah, akhirnya saya bilang gini, oke enggak apa-apa. Bisa enggak bawa kursi sendiri? Bercanda ya, bercanda. Jadi biasanya kami terangkan, kami kalau sebagai seorang dentis, sebagai seorang dokter gigi yang berpraktek resmi, biasanya kita menggunakan bahan-bahan dan obat yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya beli di luar, terus akhirnya datang ke tempat kami, ya mohon maaf kami belum bisa melayani karena kami juga belum pernah tahu bahan yang akan saya aplikasikan. Nanti tahu-tahu saya kasihkan terus belonyok sini ya lah. Dokternya sih bahaya. Dokter. Ini dari dokter itu. Nah, Padahal produknya bawa sendiri. Produknya bawa bukan sendiri, ya, bukan berarti kami ini sebagai seorang dokter itu tidak mau menerima masukan, tidak, tapi kami mempunyai standar tersendiri, standar khusus, sehingga keterjaminan kesehatan setiap pasien yang kami layani ini bisa kami pertanggungjawabkan seperti itu. Pengennya senyumnya manis, jadinya asem gitu ya, Dok, ya. Jadinya nyedir. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Bu Ratna. Saya baru pertama kali tambal gigi. Berapa lama lagi Dok tambal gigi saya ini harus diganti? Ya, oke. Ini pertanyaan yang simpel dan ini sering kita dapatkan di klinik atau di praktek dokter gigi. Memang begini, tidak ada indikasi bahwa suatu tembelan ini nanti setelah sekian tahun harus diganti, tidak. Kapan sih tembelan ini diganti? Satu syaratnya, kalau tembelan itu sudah mulai aus atau retak atau cuil, itu pasti harus diganti. Iya. Meskipun baru 6 bulan kok cuil ya datang lagi dokter gigi. Itu ya Bu. Terus yang kedua syaratnya terjadi perubahan warna. Jadi warnanya itu sudah beda, ada tembelan kalau dikacain
kok biyen putih saiki kok berubah lah. Itu sebelum ada keluhannya datang aja ke dokter gigi. Karena apa? Jangan menunggu sakit baru ke dokter gigi. Iya. Karena idealnya berapa sih? 6 bulan sekali kita check up ke dokter gigi. betul. Karena mobil itu ya, kalau kita punya mobil, Ya. masuk mobil baru, kan ada yang namanya servis berkala. Betul. Rongga mulut ini hampir 24 jam itu mengabdi kepada kita. Iya. Tidak, dia tidak ada kata ampun. Tidur dia juga bekerja. Kita makan dia bekerja. Kita minum, kita bicara apalagi kayak gini, bekerja full time ini. Lah perlu servis. Nah, minimal 6 bulan sekali. Ada keluhan tidak ada keluhan datang ke dokter gigi untuk lakukan pemeriksaan berkala. Baik itu hanya dilihat ada karang giginya, ada gigi yang lubang atau tidak, ada tembelan yang lama ini perlu diganti atau tidak. Lah itulah fungsinya kita kontrol Ya. ke dokter gigi. Bukan berarti ke dokter gigi harus cabut, Ya, harus tembel. betul. Enggak, kita lihatkan aja sebagai bentuk cinta kita kepada rongga mulut, katanya begitu. Kan investasi, Dok. Betul. Biar senyumnya tetap Ya, manis. betul. Lah ini mungkin betul. nanti dari Ning Afin ini kan biasanya untuk dental tourismnya nanti bisa Ya. dipaketin loh. Iya, Jadi sebenarnya. nanti kalau misalnya punya ini punya klien Jangan-jangan orang yang ke Bromo dengan jalan-jalan senyum manis ya. dari Kalimantan nih ke daerah-daerah pantai nih Ya. biasanya ke sini. Rata-rata sudah kita bonusin nanti check up gigi Ah, gratis betul. misalnya gitu. Check up Ya, yang check up-nya gratis, loh ya. betul. Terus nanti masalah ada tempel ada apa ya sudah Nah, diatur sama monggo. Ning Afin nanti monggo. Lah kayak gitu Ning Afin mungkin Iya, ini iya, iya. bisa Peluang, menjadikan peluang-peluang betul. yang semakin banyak kita menyehatkan masyarakat dengan cara kita, dengan caranya Universitas Airlangga Airlangga Business Community. Community. Ya, Nah, itu punya betul. cara sendiri untuk menyehatkan kan beliaunya ini sudah lulusan ekonom nggak mungkin dong harus kuliah lagi di kan begitu ya. Saya psikologi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kolaborasi ini pentingnya kolaborasi itu adalah seperti itu mungkin menurut Betul. saya. Ya, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, karena kolaborasi kita masih panjang, sahabat ya. Kita masih ada sesi lagi, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury, sahabat, dan tidak terasa memang ya, Dok. Karena tinggal beberapa menit lagi, sahabat, perjalanan di bisnis talk di edisi Kamis hari ini bersama dengan Erlangga Business Community yang hadir memang 2 minggu sekali ya, setiap Kamis dari pukul 3 hingga 4 sore. Kali ini kita membahas gigi sehat itu investasi. Investasi memang kita kalau kita bicara tentang kesehatan, investasi utama, sahabat. Kalau bicara gigi, bakteri dan kuman yang ada di gigi itu bisa kemana-mana ya, Dok ya. Itu yang utama. Selain itu, investasinya adalah kepercayaan diri. Itu juga yang utama kalau kita bicara tentang estetik gitu ya. Kepercayaan diri meningkat untuk ketemu klien, berbisnis dan lain sebagainya, dan ini juga bisa menjadi investasi, peluang bisnis. Betul. Ya, yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Mercury. Tidak hanya yang ingin membuka bisnis, tapi meskipun tidak ada latar belakang kedokteran gigi, itu bisa juga Anda memiliki klinik estetika gigi, sahabat. Yang lain juga seperti wedding organizer, ini juga peluang bisnis dengan menggandeng gitu ya. Ada paket-paketan gitu ya. Iya. Peluang bisnis juga Buat tour travel. Nah, buat tour travel gitu ya. Ada scaling, mungkin ada beberapa paketan-paketan yang bisa dilakukan. Ini peluang-peluang bisnis yang di sharingkan oleh Dokter Dwi di sore hari ini. Bicara tentang gigi sehat itu investasi, Dok, tadi scaling dan lain sebagainya, 6 bulan sekali harus juga melakukan perawatan. Kalau bicara estetik itu dari usia berapa sih, Dok, bisa dilakukan? Untuk estetika ya. Iya, untuk estetikanya, Dok. Oke, untuk estetikanya. Oke, kalau untuk estetika biasanya di mana pada saat seseorang itu di masa remaja atau masa puber. Biasanya itu kalau di klinik itu usia sudah lepas dari usia anak-anak. Ya. Usia anak-anak itu kan 0 sampai 12 13 tahun. 13, 14 itu sudah mulai kebutuhan untuk penampilannya itu sudah relatif cukup tinggi. Ya. Nah, di situ biasanya orang tua itu mengawal. Nah, orang tua mengawal dan dokter gigi itu juga mengawal. Saya sering dikudit sama pasien yang ABG datang ke tempat saya, Dok. Saya ini pemain band, Dok.
Tapi sekarang itu kan lagi keren-kerennya itu dok, kan dipasang bagel. Iya. Tapi kata mama saya, gigi saya ini ndak apa-apa. Dokter bantuin ya dok. Loh, jangan salah, dikontet dokternya itu. Kebetulan di klinik kami itu juga ada spesialis ortodonsia, juga ada bedah mulut, aja macam-macam. Jadi pada saat kami dikontet sama anak seperti ini, saya lihat. Terus ternyata kebutuhannya dia memang kebutuhan untuk fashion. Nah di bidang ortodonsia ini saya terlepas dari keilmuan saya karena di klinik saya juga ada spesialisasi ortodonsia. Itu saya tanyakan, dok, apakah untuk kasus-kasus tertentu anak-anak ini kondisinya rapi ini boleh dilakukan perawatan orto? Pada dasarnya gigi itu tidak ada yang namanya gigi sempurna atau gigi ideal. Nah itu loh, gigi sempurna atau gigi, kalau memang pengen dilakukan perawatan itu kita biasanya tenggang waktunya tidak terlalu lama seperti yang dilakukan oleh pasien-pasien yang memang mengalami disharmoni atau oklusinya tidak sesuai gitu loh. Jadi bisa, tetapi ini dipahamkan lagi kepada orang tua mungkin ya, bahwa kebutuhan ortonya ini hanya sebatas ini saja. Misalnya dia bergeser sedikit, ada yang gini. Nah itu pasti ada. Nah itu menurut versi dokter spesialis ortodonti yang ada di klinik kami. Sehingga apa yang nanti dilakukan treatment oleh seorang anak ini tadi di masa puber yang notabene dia sudah mulai pengen fashionable dan sebagainya, ini tetap kita kontrol dan kita ukur sesuai dengan kebutuhan saja, tidak kita loskan. Itu contoh ini salah satu contoh. Dok, kalau ada yang pakai behel supaya giginya nggak goyang, itu bisa juga nggak sih dok? Supaya nggak cepet goyang. Ya. Nah sebenarnya begini, untuk splinting banyak bahan yang dilakukan untuk dilakukan splinting, tetapi bukan semata-mata bahwa bagel atau orto ini tadi adalah satu-satunya upaya untuk gigi ini menjadi tidak goyang, tidak. Di bidang kami, di bidang kedokteran pasti ada tahapan-tahapan di bidang perio itu. Pada saat gigi goyang, pertama dibersihkan dulu kandang giginya. Kita lakukan splinting yang namanya splinting temporary yang bisa dibongkar yang 6 bulan sekali kayak gitu, karena kadang gigi-gigi ini pada saat goyang setelah dilakukan scaling, pembersihan karang gigi dan dilakukan splinting temporary 6 bulan, kadang-kadang dia sudah nggak goyang lagi karena faktor penyebab sudah dihilangkan. Jadi kan tidak perlu juga harus dilakukan orto. Kalau memang nanti sekiranya giginya sudah terlalu extruded, sudah terlalu modot, susunannya nggak bagus lagi, renggang-renggang jarang, baru kita nanti tim ada yang spesialis ortodonsia, ini biasanya yang kita mintai kerjasama untuk melakukan perawatan ortodonsia. Seperti itu Mbak. Jadi di bidang kami itu memang ada batasan-batasan, ini mana batasannya spesialis ortodonsi, ini mana batasannya untuk spesialis periodonsi, ini mana batasannya untuk konservasi. Begitu kami biasanya melakukan secara teamwork sehingga kita tidak menyalahi aturan yang berlaku. Lebih tepat penanganannya. Betul gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Riko. Kalau mau ke dokter gigi, apakah kita itu wajib membersihkan gigi terlebih dahulu, dok? Ya iyalah. Iya, Paling nggak sikat gigi dulu lah Mas Riko. Kasih ya, Baik Mas Riko. Mas Riko ini mengingatkan saya. Kalau saya punya pasien seperti Mas Riko gini enak, saya nggak usah mengedukasi banyak-banyak ke pasien. Ya, memang idealnya begini. Kadang itu ada pasien itu kan punya tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Kalau seperti Mas Riko tanya, dok, kalau saya mau ke dokter gigi harus gosok gigi dulu. Seneng saya kalau punya pasien kayak gini. Tetapi standar yang ada di klinik kami biasanya kami sebelum melakukan treatment itu ada yang namanya persiapan ya, pre-op-nya. Jadi kami biasanya sudah melakukan perawatan. Di sini ada obat kumur yang kita kasih obat kumur, dan sudah kita kasih obat juga yang antivirus semenjak kita pandemi kemarin, semua tetap kita berlakukan sampai sekarang. Jadi istilahnya kebiasaan pada saat COVID kemarin tetap kita bawa karena kita tidak akan pernah tahu kapan itu virus, kapan virus itu masuk lagi atau tidak, karena punya berkaca kepada pengalaman yang kemarin, sehingga protokoler seperti itu tetap kita lakukan. Apalagi dari droplet ya dok? Iya, dan memang idealnya kalau sebelum ke dokter gigi ya gosok gigi dulu dong, jangan habis makan soto, makan rawon, makan jengkol.
Buka mulut langsung bau. Tapi untungnya sebelum itu ada protokoler, memang biasanya ya. dilakukan oleh tim paramedis kami untuk melakukan kumur-kumur dulu, gargling dan kumur-kumur. Biasanya alhamdulillah memang kita siapkan bahan khusus sehingga ini mencegah untuk virusnya dan untuk baunya biar pertama aromanya biar semerbak, biar semerbak mewangi. Biar dokternya nggak pingsan. Nah, Ya. iya. Pencegahan Iya. itu. Dan karena ini sudah tidak banyak dok, tinggal 5 menit lagi. Ini berkaitan dengan tema gigi sehat itu investasi, closing statementnya seperti apa? Kita ke Bu Afin terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Dokter Dwi seperti apa? Iya. Apa saja yang kita dapatkan berkaitan dengan tema closing statementnya? Iya, betul ya. Jadi dengan gigi yang sehat itu memang investasi yang luar biasa Ya. bagi diri kita, bagi keluarga, bagi bisnis. Ya. Ada peluang-peluang ya. Bagi cuan. Jangan lupa. Ya. Kalau dari saya mungkin juga nggak panjang karena intinya bahwa peluang bisnis dalam gigi sehat atau gigi sehat itu adalah investasi, itu merupakan pengayaan diri kita. Artinya bahwa kita safe dalam kesehatan, kita safety kita dalam perencanaan keuangan, safety kita dalam berbisnis. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Banyak hal ternyata yang bisa dikolaborasikan Iya. dengan klinik estetika gigi Iya. gitu ya. Peluang-peluang itu ternyata banyak sahabat Luar ya, kalau biasa. ya sangat besar. Banyak hal tadi meskipun tidak memiliki latar belakang gigi, peluang bisnis di bidang kedokteran gigi, estetika gigi bisa dilakukan juga. Tidak hanya itu, bisnis-bisnis lain pun ternyata bisa dikolaborasikan dengan klinik estetika gigi ini. Jadi memang gigi sehat itu investasi, tidak hanya untuk investasi tapi juga investasi ini. Cuan. Baik, terima kasih Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati, MKes Spesialis Perio SH, Owner Healthcare, pengurus cabang atau penasehat IKA Uner Sidoarjo, dan juga Bu Afin Murti, Founder Aster Mais PT Aster Mitra Indonesia, Wakil Sekretaris 2 Humas dan Sinergi Erlangga Business Community. Ketemu lagi di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community di setiap hari Kamis pukul 3 hingga 4 sore 2 minggu sekali sahabat. Dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Business Talk di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Saya Anda Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.